Cek 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 cek, halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban. Dan sebelum kita mulai, gua mau disclaimer dulu kalau sebelumnya episode sebelumnya gua salah sebut nama. Harusnya Rencong bukan Rensoyu. Rensoyu itu nama bapaknya, kenapa jadi malah gua sebut nama bapaknya? Udah kayak bocah SD aja, kalau lagi ribut yang disebut malah nama bapaknya. Aduh. Tapi ya sebenarnya nggak penting-penting banget, soalnya ini juga karakter sampingan yang bentar lagi juga bakal meninggal. Jadi yaudah langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zhaovan dia datang ke sekte Tianxing dan di sini dia membuat sebuah kekacauan hingga membuat Zhaovan dia sempat dihajar oleh Master Sekte Ren hingga membuat Zhaovan dia terdorong beberapa langkah. Bahkan saat ini Zhaovan dia terkena serangan kedua hingga membuat dirinya langsung terbang hingga 100 meter yang membuat Master Sekte Ren dia beryakin kalau dia sudah memenangkan ini semua. Melihat aksi gila yang telah ditunjukkan oleh Master Sekte mereka membuat mereka yang melihatnya mereka pun kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh Master Sekte mereka. Namun di sini untuk Master Sekte Ren dia juga masih sedikit tidak yakin dan dia meminta kepada seorang tetua untuk mengirimkan seseorang untuk dapat memeriksa kondisi dari Zhaovan apakah bocah itu sudah meninggal ataupun masih hidup. Namun di sini untuk orang tua yang ada bersama dengan dirinya dia mengatakan bagaimana mungkin dia masih hidup setelah terkena serangan telak yang diberikan oleh Master Sekte mereka. Dan di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau Zhaovan dia adalah sosok yang cukup beruntung setelah dia dapat bertahan dari satu serangan yang diberikan oleh Master Sekte Ren. Yang membuat Master Sekte Ren dia pun tertawa setelah dia dipuji betapa kuatnya dirinya. Di sini Master Sekte Ren dia pun tahu kalau Zhaovan cukup luar biasa dan dia meminta kepada orang tua itu untuk sedikit berhati-hati. Karena bocah itu cukup tangguh, tapi untuk orang tua ini dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir dan dia akan mengikuti apa yang diucapkan oleh Master Sekte-nya, di mana dialah yang akan memeriksa kondisi dari Zhaovan turun secara langsung. Tapi ketika orang tua itu akan pergi dan juga membawa beberapa murid di sini, mereka juga dihentikan oleh seseorang yang datang. Tidak perlu, biar dialah yang pergi untuk dapat melihatnya. Ayah, biarkan anakmu lah yang melihatnya, ucap dari Rencong yang datang. Di sini Rencong dia mengatakan jika saja Zhaovan dia masih hidup dan para junior memeriksanya, takutnya nanti para junior mereka semua malah mendapat sebuah masalah. Dan jika saja memang Zhaovan dia masih hidup, maka dirinya lah yang akan menyelesaikannya secara langsung, ucap dari Rencong yang membuat orang tua ini yang mendengarnya dia benar kagum dengan apa yang dilakukan oleh tuan mudanya, di mana dia mengatakan kalau tuan mudanya sungguh luar biasa memikirkan nasib para junior-juniornya dan dia adalah sosok yang layak menjadi Master Sekte yang selanjutnya. Dan untuk bapaknya yang mendengar putranya mencoba untuk dapat menunjukkan aksinya membuatnya cukup senang, di mana dia juga bergumam kalau putranya sungguh sangat cerdas, tahu kapan harus maju, kapan harus mundur. Dan inilah sesuatu yang sangat ia sukai dari putranya yang membuat orang tua ini dia mengatakan kalau Rencong berani mengambil sebuah risiko dan dia menyetujuinya. Dan benar aja kini Rencong dia pun datang ke tempat di mana reruntuhan Zhaovan berada dan sebelum dia memeriksanya dia mengatakan Zhaovan, jadi akhirnya kau mendapatkan balasanmu. Tuan muda ini ingin melihat sendiri betapa menyedihkannya dirimu. Zhaovan, apakah tubuhmu telah hancur dan telah terporak-poranda? Aku ingin melihatnya, ucap dari Rencong yang datang. Tapi di sini Rencong dia juga cukup terkejut ketika tiba-tiba palanya dicomot oleh Zhaovan. Dan di sini Rencong dia juga berteriak yang membuat mereka pun yang mendengarnya mereka pun ternotis dengan apa yang dilakukan oleh Rencong. Apalagi saat ini mereka juga melihat kalau ternyata ada sosok yang keluar dari balik reruntuhan itu dan itu adalah Zhaovan. Di sini Zhaovan keluar dari dalam reruntuhan sembari memegang kepala dari Rencong yang membuat bapaknya dia penuh panik dan bertanya bagaimana bisa Zhaovan dia masih hidup setelah terkena serangan telak yang ia berikan. Dan untuk Zhaovan dia mengatakan apa? Hancur? Aku adalah Andit dan Andit tidak mungkin mudah untuk dapat disingkirkan, ucap dari Zhaovan yang sembari mengeluarkan jiwa naga merah. Namun melihat Zhaovan yang kembali muncul dan kembali mengeluarkan jiwa naganya membuat Master Sekte Ren dia pun shock ketika dia melihat Zhaovan masih utuh setelah terkena telak serangan yang ia berikan. Dan dengan suara gemetar di sini Master Sekte Ren dia pun bingung bagaimana bisa Zhaovan masih dapat bertahan setelah terkena telak serangan yang diberikan oleh mereka yang ada di Red Soul Fusion. Dan ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan saat ini jiwa yang dimiliki oleh Zhaovan masih dapat utuh dan ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Dan untuk Zhaovan dia mengatakan seberapa kuat jiwa itu semua tergantung dari metode apa yang digunakan oleh penggunanya. Dan untuk jiwa naga merah yang ia miliki merupakan salah satu dari
mutasi jiwa naga yang ia miliki. Dan di sini Zauvan perlahan-lahan dia juga merubah jiwa naga merah menjadi jiwa naga lainnya, yang membuat Master Sekte Ren dia pun shock ketika dia melihat ternyata Zauvan dapat merubah jiwa naga merah menjadi jiwa naga emas, jiwa naga yang paling kuat yang dimiliki oleh Zauvan. Di sini Zauvan dia juga mengatakan kalau ini adalah salah satu bentuk jiwa naga yang ia miliki, jiwa naga emas yang memiliki kekuatan yang terkuat, yang membuat mereka yang melihat Zauvan dapat berubah jiwanya sesuka hati, membuat mereka pun takut dengan apa yang telah dilakukan oleh Zauvan. Apalagi saat ini mereka juga melihat tuan muda mereka meronta-ronta untuk dapat diselamatkan, dan melihat Zauvan yang menangkap putranya seperti itu dan juga memperlakukannya dengan cara seperti itu, membuat Master Sekte Ren dia pun meminta kepada Zauvan untuk segera melepaskan putranya, kalau tidak aku akan Zauvan dia melempar rencong ke udara dan menyambutnya dengan jiwa naga emas, yang membuat jiwa naga emas seketika langsung melahap rencong, menghancurkan yang tepat di hadapan dari mereka semua. Rencong dilahap dengan jiwa naga emas, yang tentunya itu membuat Master Sekte Ren yang melihat putranya dilahap oleh Zauvan membuatnya sangat-sangat marah. Tapi untuk Zauvan, dia gak peduli. Bahkan saat ini Zauvan dia menantang, hei, kenapa kalau aku tidak mau melepaskannya? Apa ingin kau lakukan, Master Sekte Ren? Ucap dari Zauvan yang membuat Master Sekte sangat-sangat marah, dan dia pun berteriak, bersumpah kalau dia akan menghancurkan Zauvan. Dan benar saja kini dia pun langsung melesat ke arah Zauvan, dan dia bersumpah kalau dia akan menghancurkan Zauvan dengan tangannya sendiri sembari menyiapkan sebuah serangan terkuat yang ia miliki. Dan ketika dia melepaskannya, Zauvan terdorong hingga 100 meter. Di sini Zauvan terhadap dengan sangat-sangat telak yang diberikan oleh Master Sekte Ren, tapi ternyata Zauvan dia dapat menahannya dengan kekuatan tubuh fisik miliknya, yang tentunya itu juga mengejutkan bagi Master Sekte Ren ketika seorang kultivator ranah virtual dapat menahan serangan mereka yang ada di ranah Soul Fusion. Di sini Zauvan sembari tersenyum dia mengatakan, hei, bagaimana bisa seorang kultivator ranah virtual menahan serangan mereka yang ada di ranah Soul Fusion? Itu semua karena ranah Soul Fusion pada dasarnya adalah metode untuk dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk dapat memperkuat tubuh fisik. Tapi untuk mereka yang telah berhasil memperkuat tubuhnya sampai ke tingkatan yang sama dengan mereka yang telah mencapai ranah Soul Fusion, itu artinya tidak ada yang berbeda, ucap dari Zauvan sembari mengeluarkan sisik naga emas miliknya. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Zauvan membuat Master Sekte Ren dia mengatakan kalau itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, dan ketika mereka para kultivator menempa tubuh mereka mencapai kekuatan ekstrim seperti itu, yang ada tubuh mereka pasti akan hancur sepenuhnya. Dan itu adalah kenapa mereka yang ada di ranah Soul Fusion melakukan sebuah transformasi memperkuat tubuh mereka dengan kekuatan jiwa, dan itu adalah esensi sejati yang dimiliki oleh mereka yang ada di ranah Soul Fusion. Dan hal itu pun dibantah oleh Zauvan, di mana Zauvan dia memuji pemahaman yang dimiliki oleh Master Sekte Ren yang paham tentang esensi dari ranah Soul Fusion. Di sini Zauvan dia mengatakan hakikat sejati dari mereka yang ada di ranah Soul Fusion adalah menempa tubuh mereka menjadi lebih kuat dengan menggunakan kekuatan jiwa untuk dapat melawan makhluk spiritual, dan ini adalah metode yang telah diajarkan sejak zaman kuno. Begitu juga dengan teknik kultivasi, ilmu bela diri, dan juga yang lainnya. Itu semua diciptakan untuk dapat melawan makhluk spiritual. Dan untuk Master Sekte Ren yang mendengar apa yang diucapkan oleh Zauvan, membuatnya pun mengatakan kalau dia tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Zauvan. Tapi untuk Zauvan dia nggak peduli dan kau tidak perlu tahu. Dan yang perlu kau tahu, meskipun kau ada di ranah Soul Fusion bukan berarti aku tidak bisa mengalahkan dirimu, karena sejatinya aku adalah penerus binatang suci. Dan jangan kau pikir karena kau telah berada di ranah Soul Fusion kau lebih kuat daripada diriku. Ucap dari Zauvan sembari menghajar Master Sekte Ren. Dan selesai cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya untuk Zauvan. Dan seperti apa yang gue katakan sebelumnya, kalau hari Jumat pasti akan nanggung. Tunggu aja di hari Minggu untuk jawaban. Kalau nggak tahan ya udah tunggu aja di hari Sabtu besok untuk jawaban selanjutnya. Oke, udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk jawaban. Bye, thank you. Sorry kalau uploadnya agak lama ya coy. Gue nunggu itu ceramah masjid selesai dulu. Biasa ada pengajian kalau hari Jumat. Dah, kita lanjutkan nonton Timnas abis ini. Thank you.